Nah, ini terkenal nabi yang paling bagus dan paling ideal tubuhnya. Siapa lagi nabi yang nabi anak basket kalau bahasa kita? Paling tinggi. Adam alaihissalam. Itu lebih keren daripada anak basket. Anak basket paling tinggi di NBA ya. Berapa? 2 meteran. Nabi Adam 80 hasta. Ini 1 hasta. Kurang lebih setengah meter, berarti 40 meter. Coba lihat ke atas 40 meter segimana. Itulah tingginya Adam, 40 meter. Karena kata Nabi, penduduk surga tingginya setinggi Adam, 80 hasta, 40 meter. Jadi kita nanti di surga tiba-tiba jadi gede loh. Ini saya kenapa ya? Kayak habis minum obat apa gitu, tiba-tiba membesar. Jadi bukan raksasa ya. Karena Adam itu ideal, kitanya yang hobbit. Jadi bukan raksasa Adam gitu. Kebayang gak kalau kita hidup di zaman Adam, terus sholat berjamaah bareng dengan generasinya Adam, kan gak sengaja nih apaan sih di bawah kaki kok keinjak. Ternyata kita gitu. Makanya dibedain kan zamannya antara umat Nabi Muhammad sama umat Nabi Adam. Itu tinggi banget, gagah banget. Terus Nabi dengan kelebihan yang Allah kasih juga suaranya. Siapa? Ayahnya Yusuf, Daud alaihissalam. Ayahnya Sulaiman, Daud alaihissalam. Daud itu Allah kasih mukjizat suara. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang Daud itu vokalis. Itu legend banget. Siapa vokalis? Sebutlah kayak reggae gitu ya. Ada Bob Marley, jauh lah. Atau siapa misalnya vokalis pop, misalnya ada Michael Jackson, siapa kayak gitu-gitu. Jauh dibandingkan dengan suara Daud. Sehingga sekarang orang kalau suaranya bagus, Nabi Muhammad itu dulu pas ada sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari, anak muda. Walaupun istilahnya Abu itu dalam bahasa Arab bukan orang tua ya. Itu kayak panggilan apa? Panggilan gaulnya lah, panggilan bekennya lah, itu pakai istilah Abu. Jadi kalau misalnya dia punya anak namanya Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Kayak Ali, nama anak laki-lakinya Hasan, dipanggil Abul Hasan. Jadi panggilan beken itu Abu, bukan berarti dia udah tua. Nah Abu Musa itu anak muda, keren banget, suaranya bagus. Suatu hari Abu Musa baca Al-Quran, Nabi lewat masjid ngedengar suara indah sekali. Akhirnya Nabi duduk di sebelah Abu Musa ngedengerin bacaan Abu Musa. Kata Abu Musa, ya Rasulullah saya udahan ya. Kata Rasulullah, lanjutkan Abu Musa. Enggak boleh, enggak enak, saya masa bacain Quran di depan orang yang kepada dia Al-Quran diturunkan. Kan enggak, kayak enggak ngerasa salah tingkah banget ya, enggak pede. Kata Nabi, saya suka mendengar dari orang lain. Jadi Nabi juga kadang-kadang suka ngedengerin bacaan orang lain. Dan orang yang Nabi suka dengar bacaannya Abu Musa. Berarti kan keren banget nih bacaannya. Akhirnya Abu Musa baca Quran. Lalu para sahabat di luar datang ke masjid bilang, ya Rasulullah, apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, bukan. Kenapa? Kami melihat bintang di langit itu makin lama makin banyak. Jadi kayak bintang itu terus ada satu persatu muncul. Terus makin banyak sampai penuh langit dengan bintang-bintang. Terus kata Nabi, itu bukan cahaya bintang, itu cahaya malaikat yang pengen mendengar bacaannya Abu Musa al-Ash'ari. Malaikat aja turun pengen dengerin vokalnya Abu Musa, itu vokalnya keren banget. Dan dia tuh bener-bener akapela gitu ya, jadi nggak pakai solo lagi, tunggal show ya. Akhirnya dia baca Quran, setelah selesai Abu Musa baca, malaikat hilang satu persatu naik lagi ke langit. Dan Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, Allah sudah memberikan kepada kamu seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud. Jadi suaranya seperti suara seruling. Sehingga kalau Nabi Daud berzikir, Nabi Daud bertilawah dengan kitab beliau, maka seluruh makhluk yang ada di sekitarnya itu akan ikut nonton konser single show Nabi Daud alaihissalam. Itu lebih rame daripada Tomorrowland loh. Itu rame banget. Jadi orang tuh kalau Tomorrowland kan datang dari beberapa negara, terus kayak charter pesawat gitu kan ya. Sampai di pesawatnya ditulis Tomorrowland Brazil gitu kan. Tomorrowland apa gitu. Ini Tomorrowland dari mana-mana datang pengen nonton single show-nya
Nabi Daud alaihissalam. Dan benar-benar suaranya aja udah lebih keren daripada orang nge-DJ. Udah keren banget lah suaranya. Sehingga burung, angin, air, ikan, semuanya berhenti pengen dengar suara Daud alaihissalam. Sehingga Allah menyebutnya ketika Daud berzikir bersama semesta. Berzikir bersama semesta. Kok bisa berzikir bersama semesta? Karena kalau Daud udah bicara aja nih, nggak usah Daud bernyanyi ya, bicara aja itu suaranya tuh udah keren banget. Jadi kalau Daud bikin 1 minute booster itu nggak pakai back sound. Kalau saya kan 1 minute booster pakai back sound ya. Kenapa? Untuk menutupi suara yang masih standar lah ya. Dan kesalahpahaman orang terhadap suara saya. Ini ustazah mana nih kok keren gitu. Pas ngelihat linknya, hah ustazah kok berewokan ya. Jadi ustazah tapi senang main permainan anak-anak street C. Nah kalau saya karena pengen menutupi kekurangan dari suara, pakailah back sound. Kalau Nabi Daud nggak usah pakai back sound. Suara beliau 1 minute booster pasti likersnya itu bisa miliaran. Banyak banget orang yang senang dengan boosternya Daud. Udah orangnya bijak, lembut, suaranya luar biasa, petarung. Well dengan legendnya petarung dari barat namanya Goliat. Kenapa disebut Goliat? Karena badannya gede. Dia sama Daud nggak seimbang banget nih. Kayak antara kelas berat dengan kelas bulu terbang. Jauh beda. Tapi sekali ketapel sama Daud, kena di jidatnya, di keningnya Goliat, langsung mati di tempat. Ini Daud ideal banget lah. Kelebihannya suara. Ada nabi nanti yang kelebihannya Allah kasih dia kelebihan dalam kebijaksanaan. Jadi dia tuh seorang raja yang adil, dan bukan hanya raja yang adil, diberikan kekuasaan 2 alam, alam manusia dan alam jin. Sulaiman alaihissalam, anaknya Daud. Bapaknya hebat, anaknya hebat. Dikasih kekuasaan 2 alam. Kalau kita kan 1 alam juga nggak berkuasa ya. Kalau ini kita mungkin 1 alam juga nggak bisa ngendaliin orang, ngendaliin calon mertua aja susah kan, ditolak terus gitu kan ya. Ini ngendaliin jin, kebayang nggak tuh? Jin aja takut sama Sulaiman. Dan pada masa itu Allah membuka tabir antara manusia dan jin, sehingga jin dan manusia itu hidup berdampingan. Dan apa profesi jin? Sebagai pelayan bagi manusia. Jadi dulu tuh pekerja itu jin, tukang bangunan jin, terus chef di dapur tuh jin gitu ya. Yang nangkep ikan di laut, nelayan tuh jin. Jadi jin tuh banyak profesi. Sampai ada adegan kalau kita baca kisah wafatnya Sulaiman, itu hadis panjang. Ada jin yang profesinya free diver. Jadi dia senang free dive gitu, jin di Wakatobi, di Papua, mana-mana gitu ya. Ini free diver banget, nggak pakai tabung gas. Biasanya dia di laut. Ini sekali ini dia lagi males gitu melaut, lagi badai, mungkin lagi ngapain. Dia datang ke istana, ketemu sama jin yang profesinya sebagai chef. Chef lagi rempong gitu di dapur, wah segala macam. Didatengin sama jin anak laut, jin reggae. Rambutnya gondrong gitu. Datang jin dari free dive ini bilang, kasihan banget sih lo kerjanya di dapur melulu. Coba sesekali ikut saya, kita free dive, kita ke laut, kita lihat terumbu karang, lihat ikan hiu, ikan paus segala macam lah. Itu seru loh. Ya sih pengen. Terus kenapa? Takut sama Sulaiman. Takut kepada Sulaiman. Ini saking jin itu ditaklukkan di zaman Sulaiman. Jin yang galak-galak juga takut kepada Sulaiman, sehingga mereka bekerja membangun rumahnya manusia, bikin gedung-gedung yang bagus, yang tinggi dengan batu-batu yang mungkin kalau diangkat itu harus pakai kren ya, saking besarnya batu kayak bikin piramid. Itu yang bangun tuh adalah generasi jin dikumpulkan di zaman Nabi Sulaiman, sehingga orang lagi jalan tuh ngelihat bukan cuma manusia tapi ngelihat jin. Di zaman itu semua orang indigo. Semua orang ngelihat jin. Kalau sekarang kan indigo gaya gitu kan. Walaupun sebetulnya harus diruqyah ya, karena indigo itu gangguan sebetulnya. Jadi bukan sebuah keistimewaan, lebih kepada sebuah gangguan. Walaupun kita tetap respect, cuman nggak boleh dijadikan sebagai acuan. Nanya ke anak indigo, gue jodohan gak sih sama dia gitu. Tulis namanya, gue cocok gak sama dia? Nggak cocok. Akhirnya nyari lagi, nanyanya ke indigo ini jadi akidahnya berubah. Itu Nabi Sulaiman. Nanti ada lagi nabi yang diberikan kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya yang luar biasa. Sangat lembut.
nggak pernah marah, nggak pernah cemberut, nggak pernah ngucapin kata-kata yang nggak pantas. Dia adalah Yahya alaihissalam.